Mistaken Genius Part 10. Di babak kedua, karena Jian cukup banyak berlari di babak pertama, dia agak sedikit khawatir. Tapi ternyata tubuhnya jauh lebih baik dari yang Jian perkirakan. Lawan yang harus membalikan keadaan, mau tidak mau bermain lebih menyerang dibanding babak pertama. Sampai-sampai menyisakan banyak ruang kosong di belakang pertahanan mereka. Saat itu senior Jian yang berhasil menghadang bola memperingatkan Jian untuk jangan sampai dia lengah. Mempertahankan skor tim adalah tugas mereka sebagai senior. Jadi Jian fokus saja pada bagaimana mencetak satu gol lagi. Mendengar itu Jian kembali tersadarkan. Dia adalah penyerang. Jadi urusan bertahan akan dia serahkan pada para seniornya. Pada saat itu, Toniera berhasil memotong bola lawan dan mengopernya langsung pada Jian. Sekarang adalah peluang untuk serangan balik. Mungkin juga karena Jian sudah siap dari awal, tubuhnya langsung bergerak dengan sendirinya. 3 bek lawan dan 2 penyerang. Alih-alih melakukan semuanya sendirian, Jian akan mengirimkan umpan pada senior Valhopik yang berlari dari sisi berlawanan. Sekarang Jian harus mengecoh bek yang mengejarnya dengan sebuah feint. Setelah sukses mengecoh lawan, Jian akan masuk ke dalam kotak penalti. Dengan memanfaatkan bek yang terpaksa mundur untuk menahan Jian, senior Valhopik yang sebenarnya bisa melakukan tembakan sendiri, tapi justru kembali mengirimkan umpan yang jenius untuk Jian. Dan sebenarnya ini bukan situasi 1 lawan 1 yang bersih dengan kiper, tapi memanfaatkan momen saat bek menghalangi pandangan kiper. Jian lalu melakukan tembakan pada arah sudut bawah gawang, tapi sayangnya saat itu kiper lawan berhasil menggagalkan tembakan Jian. Meski begitu, Valhopik tetap memuji juniornya itu. Sementara Jian meminta maaf karena tidak bisa mengeksekusinya dengan benar. Tapi Valhopik bilang kalau seorang penyerang belum tentu bisa mencetak gol setiap saat. Dan lagi pula jangkauan kiper jangkung itu memang bagus. Jadi Jian jangan terpaku dan teruslah berusaha untuk mencetak gol. Dan setelah itu, Jian bersama Valhopik beberapa kali berhasil menembus pertahanan Geopantus dan mendekati gawang lawan. Tapi berulang kali juga kiper mereka secara ajaib bisa menepis bolanya. Meski begitu, karena skor tim unggul, suasana tim Fiorentina tetap terjaga dengan baik. Tapi mereka lupa kalau terkadang masalah selalu datang secara tak terduga. Saat itu, Habek pemain Geopantus dan Milenkovic sama-sama ingin mengambil bola yang ada di udara. Tapi keduanya malah saling membenturkan kepala. Wasit langsung meniupkan peluitnya dan mengatakan kalau pemain Geopantus itu melakukan pelanggaran. Sementara Milenkovic yang mengaku dirinya baik-baik saja, ternyata darah malah mengucur dari kepalanya. Meski Milan bilang dia baik-baik saja, tapi wasit menyuruhnya untuk menghentikan pendarahan lebih dulu. Asisten pelatih di pinggir lapangan juga melaporkan kalau dahi Milan terluka, tapi masih mengatakan kalau dia bisa bermain. Pelatih Vincenzo yang mendengarnya berpikir kalau saat ini Milenkovic adalah tulang punggung pertahanan mereka. Kalau sampai dia keluar, itu akan jadi pukulan besar. Pertandingan kembali dilanjutkan di tengah kekhawatiran pemain Fiorentina saat Milenkovic belum kembali ke lapangan. Dan seolah sengaja, tepat di momen itu Sahonara terpleset dan kehilangan bola. Pada saat itu, Birashi juga mencoba menutupi celah kosong yang ditinggalkan Milenkovic. Tapi yang lawan lakukan malah mengumpan ke sisi di mana Chilsa berada dan berlari di sayap kanan. Setelahnya, Chilsa mengumpan tepat ke titik lemah mantan timnya. Dan di ruang yang ditinggalkan Milenkovic, pemain nomor 7 lawan berlari masuk, melompat tinggi dan menyundul bola untuk kemudian menyamakan kedudukan. Untuk kemenangan itu, dia melakukan selebrasi yang menjadi ciri khasnya. Sekarang kedudukan menjadi 1-1. Sementara itu di sisi Fiorentina, semua orang saling menyalahkan diri. Tiba-tiba Milenkovic kembali dan bilang kalau ini adalah salahnya. Jadi untuk sisa waktu yang ada, dia akan mengerahkan seluruh tubuhnya untuk tim ini. Tapi saat ini lawan yang baru saja mencetak gol tidak terlihat berniat berhenti sampai di situ dan terus mempertahankan posisi menyerang. Saat itu Jian berpikir kalau ruang yang tersisa di belakang mereka justru bisa menjadi peluang untuk Fiorentina. Dia menilai kalau dari performa kiper lawan hari ini akan sulit untuk mencetak gol dengan tembakan biasa. Mereka butuh kombinasi yang bisa mengecoh kiper sekaligus bek lawan. Saat itu umpan lawan yang berhasil dipotong langsung dioper kembali pada Jian. Dan saat Jian mencari sebuah ide kreatif, tiba-tiba dia melihat senior Sahonara yang terhalang oleh wasit. Jian jadi mendapatkan sebuah ide dan langsung memberikan aba-aba tersembunyi dari punggungnya untuk melakukan kombinasi nomor 5.
Setelah memberikan sinyal itu, Jian kembali membawa bola ke depan seperti serangan sebelumnya. Dan saat Jian mencapai jarak tertentu, bek lawan akan menyusul. Kalau Jian sedikit mengubah arah di sana, akan muncul elemen yang tidak terduga dalam serangan balik ini. Dengan memanfaatkan posisi wasit untuk memutar, mereka seolah-olah mendapatkan satu tambahan penyerang yang sama sekali tidak diduga oleh lawan. Sekarang, Jian bisa menambah kecepatan dan mengoperkan bolanya pada senior Bonaventura, lalu kembali melakukan sprint di sayap kanan. Setelah Jian lewat, Bonaventura akan mengirimkan kembali umpan itu pada Jian. Dan sekarang adalah tembakan yang akan menentukan segalanya. Jian mencoba untuk fokus dan menendang bola itu dengan kaki bagian dalamnya. Kiper yang melihat kemana arah bola itu bilang kalau itu bukan umpan yang akurat. Baik sudut maupun jaraknya tidak ideal untuk menembak, memperingatkan Habek yang akan menghalangi bola itu. Saat itu, bek yang sudah terpancing ke arah Vlahovic sudah terlanjur bergerak. Sementara bola yang sebelumnya dikuasai Vlahovic kembali dioper pada orang yang akan menuntaskan kombinasi yang sudah disepakati, yaitu kombinasi nomor 5. Orang itu sudah bergerak sejak Jian menerima bola. Dia melaju dengan kecepatan penuh dari garis pertahanan Fiorentina sampai ke depan gawang Geopantus. Dia adalah pemain terkuat Fiorentina senior Milancevic yang dengan sundulannya berhasil melakukan gol balasan. Sekarang skor Fiorentina kembali unggul dengan 2-1. Melihat gol pembalik keadaan itu sukses, pelatih Vincenzo benar-benar bangga. Pola permainan nomor 5 adalah strategi di mana Milancevic bek paling belakang berlari masuk untuk penyelesaian ke ruang yang dibuka oleh Vlahovic setelah Jian membuka celah. Meski rekan setimnya bisa menutupi posisi kosong Milan, tapi strategi ini tetap beresiko. Tapi para pemain Fiorentina berhasil memanfaatkan anomali itu dengan baik dan berhasil menjebol pertahanan lawan. Saat itu, senior Vlahovic juga memuji tendangan Jian dan menyebutnya seperti seni. Meski Jian mencoba untuk merendah, Vlahovic kembali mengatakan kalau operan itu sudutnya benar-benar tipis dan pas. Makanya lawan pun tidak bisa memprediksi hal itu. Saat tiba-tiba, Kapten Birashi berkata, Pak Jian mau sekalian tambah 1 gol lagi. Yang Jian jawab kalau dia akan berusaha. Pertandingan kembali berlanjut dengan sisa waktu 15 menit. Meski berkat gol kedua, mereka kembali memimpin skor. Para pemain Fiorentina tetap tidak bisa lengah karena lawannya adalah Geopantus. Saat itu, Jian berhasil kembali memotong umpan lawan. Saat tiba-tiba saja pemain lawan melakukan benturan badan sampai Jian terjungkal. Padahal Jian berpikir kalau mereka sudah tenang sejak babak kedua. Dan karena hal itu juga, wasit menyatakan kalau pemain nomor 30 lawan melakukan pelanggaran. Sementara mereka masih ribut-ribut, Sahonara bertanya apa Jian baik-baik saja, yang Jian iyakan. Karena pelanggaran itu cukup kasar, terjadi sedikit keributan yang dipimpin oleh senior Toniera. Jian teringat kalau di saat seperti ini dia juga harus sedikit berakting. Tapi saat itu Sahonara menyuruh Jian untuk diam saja, karena saat ini Milancevic sudah maju untuk menyelesaikan hal itu. Pada saat itu, kapten tim lawan bilang kalau dia mengerti, sambil mendorong Toniera yang langsung menjatuhkan dirinya sambil menjerit ke belakang. Sahonara bilang kalau akting Toniera itu sudah setara Al Pacino. Akhirnya, kapten lawan yang sudah mendorong Toniera akibat akumulasi dari kartu kuning sebelumnya mendapatkan kartu merah dan dikeluarkan dari lapangan. Sekali lagi, Dewi Keberuntungan berada di pihak tim Fiorentina. Dan karena kartu merah sebelumnya, sekarang lawan bermain dengan 10 orang. Karena terdesak juga, lawan menerapkan taktik yang sangat agresif. Kalau pertahanan Fiorentina memberi sedikit saja ruang, tidak peduli seberapa jauh jaraknya, mereka akan langsung menembak. Tapi di tengah situasi seperti itu pun, Geopantus benar-benar masih mengancam. Tiba-tiba saja sebuah pikiran terlintas di kepala Jian. Kalau senior Vlahovic pindah ke tim yang saat ini saja sudah skuad ini, apa Fiorentina masih sanggup melawan mereka? Saat tiba-tiba Vlahovic bertanya apa yang Jian pikirkan, membuat Jian kelabakan. Vlahovic bilang kalau mau melamun lakukan itu nanti. Saat ini peluit wasit belum dibunyikan. Jian yang mendengarnya membenarkan hal itu. Selisih 1 gol bisa berbalik kapan saja. Saat itu lawan kembali melakukan serangan. Bola kembali dioper pada Chilsa yang terus berlari. Tepat saat dia akan mengumpan, Kapten Birashi berhasil menghalaunya. Tapi saat itu hal yang menakjubkan terjadi.
Operan yang sangat tinggi itu berhasil pemain nomor 7 lawan dapatkan dengan melakukan lompatan ke atas. Dia berhasil melakukan tendangan tajam bahkan dengan posisi seperti itu. Bola langsung melesat menuju gawang Fiorentina. Tapi untungnya saat itu Sahonara muncul di sana dan menghadang bola itu dengan kepalanya. Bola buangan itu terus menggelinding dan sampai di kaki Jian. Dan begitu menerima bola, celah di pertahanan lawan langsung terlihat jelas. Sekarang waktu yang tersisa hanya tinggal 2 menit lagi. Jika serangan kali ini berhasil, Fiorentina akan meraih kemenangan atas Geopantus. Jian langsung melesat menerjang maju sendirian. Meski banyak pemain lawan yang mencoba menghadangnya, Jian bisa melewati penjagaan mereka semua. Pergerakan bola di kaki Jian benar-benar sangat luar biasa. Sejauh itu tidak ada satupun yang bisa mencuri bola itu darinya. Sekarang Jian akan melakukan 1 lawan 1 bersama kiper Geopantus. Jian bersiap dan menendang bolanya dengan sangat kuat ke arah sisi gawang. Saat itu pemain Fiorentina yang lain langsung berlari pada Jian dan memuji gol yang berhasil dia cetak sebagai gol yang simpel. Jian tidak tahu harus merespon seperti apa, tapi yang jelas sekarang rasanya dia ingin menggila. Sementara pemain lawan semua terlihat lemas dan tidak lama setelahnya peluit pun dibunyikan. Yang berarti sekarang Fiorentina sudah benar-benar menang melawan Geopantus dengan skor akhir 3-1. Di sisi lain terlihat CEO Geopantus Mauricio melakukan panggilan dan bilang untuk besok mengatur sebuah meeting. Mereka harus sedikit mengubah haluan dan mengubah target bursa transfer untuk musim dingin ini. Di locker room Fiorentina, semua pemain bersorak merayakan kemenangan tim atas Geopantus. Seniornya juga memperingatkan Jian untuk jangan sampai dia kabur lagi. Tapi saat itu Jian bilang kalau dia sedang menelpon. Mendengar itu, para senior langsung merebut ponsel Jian dan berbicara dengan Jiwoo. Setelah beberapa saat, Jian meminta maaf untuk apa yang Jiwoo lihat. Tapi Jiwoo malah bertanya apa yang Jian pegang. Rupanya itu adalah jersey tim lawan. Mereka melakukan pertukaran jersey di akhir pertandingan. Mendengar itu, Jiwoo meminta Jian untuk memberikan jersey itu padanya, yang langsung membuat Jian terdiam. Beberapa waktu kemudian, Jian menceritakan apa yang terjadi dengan Jiwoo pada kaptennya. Jian bilang padahal dia sudah susah payah menang melawan Geopantus. Masa Jiwoo malah ingin punya seragam lawannya. Apalagi itu seragam pemain Davila yang juga sangat tampan. Saat tiba-tiba Kapten Birashi mengajak Jian untuk berbelanja setelah memastikan jadwal penerbangan mereka. Birashi bilang kalau dia akan mengajarkan Jian soal pacaran orang dewasa. Di tempat belanja, Birashi memborong banyak hal. Dia juga bilang kalau membelikan hadiah untuk wanita di saat seperti ini sangat ampuh. Saat melihat-lihat pakaian, Jian tiba-tiba teringat apa tidak masalah untuk Jian membelikan hadiah pakaian untuk Jiwoo bersama om-om umur 30-an. Dan benar saja, Kapten Birashi datang menawarkan jaket yang stylenya agak... Melihat Jian yang diam saja, Birashi bertanya apa stylenya tidak cocok. Tapi Jian bilang bukan begitu. Melihat baju itu, Jian jadi membayangkan betapa cocoknya Jiwoo memakai itu. Melihat hal itu, Birashi hanya tertawa dan bilang kalau ternyata Jian boleh juga dan mengakuinya sebagai pria Itali. Kapten Birashi lalu mengambil baju yang Jian pilih dan bilang kalau kali ini dia yang akan membayar itu. Meski Jian sudah menolak, Birashi tetap berkeras. Dia juga bilang kalau nanti Jian sudah sukses, dia tidak boleh melupakan kaptennya itu. Pada akhirnya Jian hanya mengiyakan dan berterima kasih. Jian juga berpikir kalau nanti dia sudah dewasa, dia akan jadi orang dewasa seperti kaptennya. Sambil menunggu, Birashi membicarakan soal tinggal 1 lagi pertandingan sebelum mereka libur, yang artinya akan masuk ke bursa transfer musim dingin. Ini benar-benar membuatnya agak khawatir. Sementara itu di tempat lain, Direktur Fiorentina sedang membahas soal Chilsa yang akan diselesaikan dengan transfer permanen. Selanjutnya dia membahas soal Vlahovic. Direktur mengatakan seperti yang sudah mereka tahu kalau proposal perpanjangan kontrak yang Fiorentina ajukan sudah menemui jalan buntu. Jadi secara realistis sulit untuk mempertahankannya. Pria botak berkumis lalu bilang kalau dalam situasi itu bukankah seharusnya mereka mengarahkannya pada pihak yang bisa memberikan nilai transfer yang signifikan, yang si direktur benarkan. Dan sejauh ini pembicaraan yang paling bagus adalah dengan Geopantus. Si pria berambut blonde lalu bertanya apakah ada klub lain yang mengajukan tawaran lebih baik. Tapi direktur bilang bukan seperti itu, hanya saja situasinya agak rumit.
Mereka justru malah menerima proposal yang benar-benar berbeda. Mereka menunjukkan ketertarikan untuk merekrut Li Jian sebagai ganti Palhovic, dan nilainya berada di kisaran yang hampir setara dengan harga yang Fiorentina tetapkan untuk Palhovic. Mendengarnya, pria botak berkumis itu sangat kaget, apalagi Jian baru debut 6 bulan di tim utama. Meski begitu, direktur berpikir kalau harus tetap ada batasnya. Padahal setengah musim pun belum. Jian masih seorang rookie yang mentah, tapi sudah ada yang berani mengajukan tawaran setara Palhovic. Dua orang yang mendengarkan itu terlihat sangat senang, karena itu artinya CEO Mauricio benar-benar ada di ujung tanduk karena kekalahan sebelumnya. Saat itu si pria botak bilang untuk bagaimana kalau mereka mengirimkan Palhovic ke Inggris dan Li Jian ke Juventus. Itu adalah sudut pandang yang paling menguntungkan. Saat tiba-tiba meja digebrak oleh si direktur. Dia bilang kalau Li Jian tidak boleh, dia tidak untuk dijual. Si pria pirang juga mencoba memberikan alasan yang rasional. Dari sisi klub itu adalah keuntungan yang luar biasa. Tapi direktur kekeh kalau itu tidak boleh dilakukan, setidaknya tidak untuk sekarang. Mendengar itu, si pria botak berkumis bertanya, apakah maksudnya Li Jian masih bisa berkembang lagi lebih dari yang sekarang? Yang si direktur benarkan dengan sangat yakin, Jian adalah talenta kelas dunia. Bahkan kalau sampai akhir musim ini saja, nilai Li Jian pasti akan naik. Tapi bagaimana kalau dia membuktikan dirinya di panggung yang lebih besar? Yang dia maksud adalah di European Champions League. Pada saat itu, uang seperti yang ditawarkan saat ini hanya akan terasa seperti recehan. Dan kalau mereka tidak percaya dengan perkataannya, dia mempersilahkan mereka untuk memecatnya sekarang juga. Tapi saat itu, si pria botak mengatakan kalau skenario itu hanya mungkin terjadi kalau Fiorentina bisa lolos ke European Champions League. Apa direkturnya berpikir itu mungkin bahkan tanpa Palhovic? Si direktur menjawab kalau tanpa Palhovic finish di peringkat 4, apalagi lolos ke Liga Champions League sepertinya akan sulit. Tapi kalau tanpa Li Jian, bahkan tiket ke Liga Eropa saja rasanya mustahil. Setelah mendengar semua itu, mereka akhirnya memutuskan untuk lakukan saja sesuai yang direkturnya itu inginkan. Selesai meeting, direktur berpikir kalau tidak semua jajaran pemimpin itu bodoh, jadi mereka masih bisa melindungi Jian. Tapi tidak mungkin dia bisa menahan Jian selamanya, karena dia juga seorang pembisnis. Dia tidak buta pada sesuatu yang sudah jelas. Pada akhirnya Jian akan pergi ke tim terbaik dunia. Sementara itu, Jian di tempat latihan. Setelah mengalahkan Juventus, Jian merasa akhir-akhir ini rasanya luar biasa. Karena ini kemenangan yang penting baik untuk tim maupun pribadi. Selain itu, tinggal satu pertandingan lagi yang tersisa sebelum mereka memasuki masa jeda. Dan sekolah Jian juga libur. Mungkin juga karena rasa khawatir Jian sekarang sudah hilang, dia bisa tidur dengan lebih nyenyak. Jian juga berencana menghabiskan musim dingin ini di tempat yang hangat bersama ayahnya dan juga Jiwoo. Tapi sayangnya di pertandingan liga terakhir sebelum masa jeda musim dingin, Jian tidak bisa tampil sebagai starter. Tapi Jian juga sadar kalau mungkin kondisinya juga tidak memungkinkan untuk dimainkan. Padahal sudah beristirahat dengan cukup, tapi entah kenapa Jian merasa kalau badannya terasa berat. Dia berpikir mungkin saat pertandingan sebelumnya dengan Juventus, Jian terlalu memaksakan diri. Tapi Jian pikir kalau dia tidak boleh membuat-buat alasan seperti itu. Para seniornya saja di lapangan terlihat sangat energik. Saat Jian berpikir kenapa dia berbeda, kenapa para seniornya terlihat bugar dan hanya Jian saja yang merasa seperti ini. Tiba-tiba dia melihat ekspresi Sahonara dan Jian langsung bisa merasakan perbedaannya. Itu adalah professional mindset. Bahkan setelah menang, para seniornya itu segera melupakan kegembiraan dan mulai mempersiapkan pertandingan berikutnya. Sementara Jian, dia dengan bodohnya terhanyut akan perasaan kemenangan sampai membiarkan tubuh dan pikirannya bersantai. Jian jadi merasa malu pada dirinya sendiri. Dia melupakan perasaan serius yang menjadi alasan dia bermain di sana. Setelah membulatkan tekad, Jian bangkit dan menghampiri pelatih Vincenzo. Di akhir menit ke-37 babak kedua, terjadi pergantian pemain antara nomor 10 dan 20. Saat itu, asisten pelatih datang dan bertanya apa yang sebelumnya Jian katakan padanya. Pelatih Vincenzo berkata kalau itu bukan apa-apa. Jian ingin bermain meski hanya sebentar. Dia ingin bisa sedikit membantu tim.
Mendengar itu, asisten pelatih memuji Jian atas keberaniannya. Tapi yang menurutnya lebih mengagumkan adalah Jian bisa mengenali kekurangannya sendiri dan berusaha memperbaikinya. Dan bukankah itu adalah sikap seorang pemain kelas 1 yang sebenarnya? Saat itu, permainan berakhir dengan kemenangan Fiorentina 2-0. Pelatih juga mengatakan kalau dia sudah merekomendasikan tempat libur yang bagus untuk latihan pada ayah Jian. Dia juga tidak sabar untuk melihat seberapa banyak perubahan yang akan terjadi dalam 2 minggu lagi. Asisten pelatih yang mendengarnya cukup kaget dan bertanya, adakah tempat sebagus itu? Yang pelatih Vincenzo iyakan. Lingkungannya cukup bagus, tapi itu adalah tempat yang punya pelatih khusus kelas atas. Beberapa hari kemudian di Bandara Palermo, seseorang memanggil Jian yang ternyata adalah pelatih Luka. Rupanya dia datang menjemput Jian. Ayah Jian juga berterima kasih karena mereka sudah merepotkan bahkan sampai musim liburan seperti ini. Tapi Ape Luka bilang itu tidak masalah. Justru pelatih Tony juga senang. Saat ini Ape Luka sedang melatih muridnya, jadi itu akan terasa seperti saling memotivasi untuk keduanya. Jian yang mendengar kata murid terlihat bingung, tapi Ape Luka bilang kalau Jian juga mengenal orang itu. Beberapa waktu kemudian di villa milik pelatih Tony, ternyata orang yang Ape Luka maksud adalah Gino Valvani. Saat ini dia bermain untuk Palermo FC. Setelahnya, Jian juga menyapa pelatih Tony. Dan karena Palermo juga merupakan tim asal pelatih Tony, Jian datang selama liburan untuk mendapatkan pelatihan khusus dari pelatih Tony. Saat itu, melihat Gino yang menurut Jian seorang jenius harus pindah klub demi bisa terus bermain, dia merasa kalau dirinya ini benar-benar beruntung. Dan seperti yang Ape Luka bilang sebelumnya, dengan latihan bersama, ini bisa jadi motivasi yang bagus untuk mereka berdua. Latihan ini berfokus pada kebugaran yang dirasa Jian kalau dirinya paling kurang sepanjang musim. Selain itu, bukan hanya latihan saja, tapi Jian juga sempat menikmati hari Natal bersama Jiwoo. Dan Jian pikir kalau itu tidak buruk. Intinya 2 minggu itu berjalan dengan sangat cepat, sampai hari terakhir tiba. Mereka bertiga saling mengucapkan selamat tinggal dengan rasa berat. Saat akan benar-benar waktunya pergi, Jian memanggil kedua pelatihnya itu. Dia membungkuk dengan sangat dalam dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Sementara pelatih Tony dan Ape Luka hanya tersenyum menanggapinya. Dan setelah 2 minggu, akhirnya Jian kembali ke lapangan latihan. Di dalam locker room, Jian menyapa Kapten Birashi yang mengomentari kalau sepertinya tubuh Jian jadi lebih fit. Tiba-tiba pelatih Vincenzo masuk dan menyuruh mereka untuk turun ke lapangan sekarang. Jian berpikir kalau suasana di stadion dan para senior tetap sama seperti sebelumnya. Saat tiba-tiba Jian menyadari sesuatu. Dia benar-benar lupa kalau senior Vlahovic sudah tidak bersama tim mereka lagi. Di sana juga terlihat berbagai banner kebencian yang ditunjukkan pada Vlahovic dan menyebutnya pengkhianat. Saat itu Kapten Birashi bilang kalau kecewanya fans bisa terjadi dalam sekejap, tapi itu bisa dimengerti mengingat tim mereka sudah melepaskan esnya. Dan mulai sekarang peran Jian akan jadi sangat penting karena Li Jian sekarang adalah es baru Fiorentina. Dan bersambung. Kalau kalian suka sama manhwa ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye.